Oke, selamat pagi semuanya. Seperti saya jelaskan tadi, hari ini kita akan membahas mengenai desain penelitian non eksperimental dalam farmakoepidemiologi. Jadi dalam desain ini akan lebih banyak saya bahas eh, tipsnya, desain mana sih yang cocok untuk penelitian yang kalian buat. Nah, kita langsung aja ke agenda hari ini. Nah, agenda topik hari ini yang pertama pastinya kalau namanya non eksperimental itu ada tiga. Dia ada cross sectional, cohort, dan case control. Nanti yang keempat akan saya coba bagaimana caranya saya kasih kasus, saya tentukan judulnya, kemudian metode desain mana yang cocok. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk persingkat waktu saya langsung saja. Yang pertama cross sectional. Nah, yang seperti kalian tahu kalau pernah baca buku tentang metodologi penelitian ataupun farmakoepidemiologi, pasti kalian akan kenal namanya cross sectional. Nah, cross sectional ini adalah desain penelitian yang digunakan untuk mengukur satu kali saja. Biasanya tentang pengetahuan ataupun tentang perilaku. Nah, seperti itu. Kalau kalian lihat di layar monitor, ini ada desainnya. Ada desainnya adalah seperti simpel ya. Faktor risiko ada yang memberikan efek, ada yang enggak. Simpel saja. Kalau konvensional desainnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada namanya cohort. Nah, bedanya sama konvensional tadi, kalau cohort agak ribet sedikit atau enggak lebih kompleks dia, karena dia pengukurannya nggak bisa satu kali dia harus dua kali. Nah, yang kalau kalian lihat desainnya di layar monitor ini ada namanya faktor risiko positif dan negatif. Nah, nanti masing-masing faktor risikonya akan dicari. Dia memberikan efek nggak? Simpel kayak gini contohnya. Kalau kalian ingin meneliti tentang suatu obat, biasanya akan melihat nih, setelah 1 minggu ada pengaruhnya nggak? Setelah minggu kedua ada pengaruhnya nggak? Jadi 2 kali pengukuran. Nah, sedangkan cross sectional tadi itu hanya 1 kali dia. Jadi kalau dalam penelitian mengenai efektivitas suatu obat wajib menggunakan cohort ya. Jadi kalau memakai cross sectional itu agak kurang tepat. Nah, itu cohort ya. Jadi dimulai dari obat yang diberikan, baru efeknya. Nah, sedangkan case control dia agak berlawanan dengan cohort. Dia dimulai dari efek yang dihasilkan, baru dicari makanya obat. Misalnya gini, efeknya nyeri, kemudian nyeri itu dicari yang nyerinya yang berkurang tuh pakai obat atau enggak. Nah, sedangkan cohort tadi dia beda, pakai obatnya dulu baru dicari efeknya. Nah, kalau case control ini dia efeknya dicari dulu baru ditanya pakai obat atau enggak. Nah, seperti itu. Jadi nanti simpel kayak gini. Kalau kapan sih kita pakai metode cohort atau case control? Karena case cohort sama case control itu sama-sama dia minimal pengukurannya 2 kali dia. Jadi begini, kalau mungkin pernah dengar namanya prevalensi atau angka kejadian. Jadi semakin besar nilai angka kejadiannya, semakin gampang kalian cari sampel. Jadi gini contohnya, di sini ada tulisan populasi. Nah, populasi itu adalah membagi. Kemudian dari populasi itu diturunkan dari sampel, kemudian baru kalian bagi nih. Nah, kalau angka kejadian besar, artinya misalnya 40% ini. Jadi itu ibaratnya dari 100 orang itu 40 orang pasti akan mengalami kejadian seperti itu. Jadi kalian gampang nih. Dari 100 orang itu 60 orang mungkin mengalami kejadian yang efeknya nggak dihasilkan, 40 orang mengalami efek yang dihasilkan. Jadi perbandingannya adalah 6:4. Ini cukup besar perbandingannya. Jadi gak bisa menjawab suatu pertanyaan. Seperti itu. Nah, itu namanya kalau cohortnya. Kalau case control dia beda dia. Dia khusus untuk angka kejadian yang kecil-kecil. Jadi misalnya efek samping obat ataupun angka obat yang relatif kecil. Jadi kalau efek samping obat kan kalian tahu nih, di masyarakat angka kejadian efek samping obat itu hanya 2%. Hanya 2%. Jadi ibaratnya 100 orang itu kalian cari sampelnya itu hanya 2 orang yang mengalami kejadian efek samping obat. Jadi kalau kalian make dari misalnya gini, angka kejadian efek samping obat A. Kalau kalian pakai cohort seperti tadi saya jelaskan, ya otomatis kalian akan memulai dari orang yang menggunakan obat. Kalau sampel kalian 100, angka kejadiannya hanya 2%. Jadi dari 98 orang ibaratnya dia pakai obat, ada yang nggak pakai obat. Jadi nanti resikonya adalah
dari 100 orang hanya 2 orang saja yang mengalami kejadian depresi minum obat. Jadi perbandingannya adalah 9:2. Nggak cocok kalau pakai cohort ini, karena angka kejadiannya sangat kecil. Jadi cohort itu digunakan apabila angka kejadiannya sangat besar. Sedangkan pakai case control lebih enak dia, karena dimulai dari efek yang dihasilkan. Jadi misalnya 100 orang yang kalian cari, kalian kumpulkan nih, yang mana sih mengalami, kalian kumpulkan nih 50 orang nih yang mengalami efek samping obat, 50 orang yang enggak. Kalian tanyakan nih yang mengalami efek samping obat nih, dia makanya obat A ini. Nah, seperti itu. Jadi case control itu khusus untuk angka prevalensi yang kecil. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan kasih suatu kasus ya. Jadi kasusnya seperti ini. Ini tentang diabetes mellitus. Jadi saya bikin kasus adalah pada pasien yang menderita diabetes mellitus tipe 2 geriatrik. Jadi orang-orang tua yang mendapatkan metformin akan pasti rata-rata mengalami gejala neuropati dia. Neuropati itu adalah gejala nyeri. Jadi semakin berumur orang pasti akan mengalami gejala semutan atau nyeri, ditambah lagi dia menderita DM. Nah, kemudian dokter atau enggak beberapa pasien itu diresepkan obat tambahan seperti mecobalamin. Nah, mecobalamin adalah obat yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, kemudian hasil pengobatan menunjukkan beberapa pasien yang mendapatkan gejala atau mendapatkan mecobalamin dia menderita ESO dia seperti mual, muntah, dan gatal. Kemudian hasil yang dirawat pasien DM tipe 2 diketahui banyak yang suka merokok juga. Nah, kemudian hasil latar rekam medis juga menyebutkan pasien banyak yang tidak memiliki kepatuhan minum obat yang diberikan dari sisa obat. Nah, dari kasus ini akan dibuatkan bagaimana sih tugas Anda, buatlah suatu desain penelitian secara non eksperimental. Artinya kalian punya judul, kemudian dari judul itu cocoknya pakai desain yang mana sih? Nah, seperti itu. Kita langsung aja. Yang pertama kita cari cross sectional dulu ya. Oke, ini kalau namanya cross sectional itu kan tadi saya jelaskan hanya mengukur satu kali. Jadi judulnya ketika judulnya seperti ini, hubungan tingkat pengetahuan DM dengan kepatuhan minum obat. Dia kan hanya diukur satu kali saja. Jadi nggak usah kalian mengukur pengetahuan itu selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, cukup satu kali aja. Hari itu juga pengetahuan tentang DM, kita lihat hasilnya apakah dia patuh atau enggak, udah ketemu hasilnya. Nah, bagaimana kalau kita pakai cohort? Ya, mubasir. Kalau cohort itu kan minimal 2 kali pengukuran ya. Minggu pertama bagaimana, minggu kedua bagaimana. Sedangkan kalau pakai pengetahuan, dari pengetahuan yang masyarakat yang ada, kemudian kalian cek kepatuhannya, udah dapat kan. Jadi cukup satu kali. Jadi kalau satu kali itu pakainya cross sectional. Nggak usah pakai cohort ataupun case control. Seperti itu. Jadi tanda X merah ini artinya nggak susah dipakai. Yang cocok adalah cross sectional. Nah, sekarang yang kedua, bila kapan sih pakai cohort? Nah, ini ketika kalian meneliti mengenai suatu efektivitas obat. Contohnya tadi kasus tadi adalah pengaruh pemberian mecobalamin dengan nyeri. Jadi kalian lihat ini, ketika pakai mecobalamin ini, kira-kira ketika minggu pertama mengurangi nyerinya dia, atau enggak minggu kedua lebih baik. Nah, kalau kalian pakai cross sectional yang cuma satu kali pengukuran, sebenarnya bisa saja dapat, tapi datanya akan ada yang loss. Contohnya gini, kalian yang mengukur sekali pada minggu pertama aja, sedangkan minggu kedua itu jauh lebih bagus efektivitasnya. Jadi nggak cocok dia pakai cross sectional karena satu kali pengukuran. Jadi yang cocok ada dua, antara cohort sama case control. Nah, kalau pakai case control sama cohort, bedanya adalah satu. Kalau cohort, misal kalian penelitian dari tanggal 1 sampai tanggal 20, itu kalian maju ke depan ya. Setiap 10 hari kalian cek apakah setelah 10 hari itu nyerinya berkurang nggak dengan pemberian mecobalamin. Kemudian hari ke-11 sama hari ke-20 kalian cek lagi sekali, mana yang lebih baik, pemberiannya 10 hari atau 20 hari. Nah, seperti itu. Nah, kalau case control sebenarnya bersama dengan cohort, tapi dimulai dari nyerinya dulu. Jeleknya case control itu dimulai dari dia harus ke belakang penelitiannya, dari rekam medis. Jadi setelah 20 hari pasien diberikan, tanggal 20 baru kalian mulai cek nih. Oh, kita cek tanggal 20. Kemudian sampai ke belakang, dicek rekam medisnya sampai tanggal 1. Jeleknya ketika nanti ada pasien yang hilang, atau dalam artian nggak balik lagi ke dokternya atau nggak kontrol lagi, kalian lost dia sampelnya. Jadi case control ini akan kehilangan banyak sampel ya. Ada namanya kriteria drop out seperti itu. Sedangkan cohort ketika ada pasien yang nggak balik,
kalian bisa follow up pasiennya. Jadi pasien itu tetap ada dia. Seperti itu. Jadi cocoknya yang dipakai dalam penelitian ini adalah kohort, karena satu itu alasannya gampang follow up pasien. Yang kedua, yang namanya mecobalamin ketika kalian lihat mungkin di farmakologi ataupun dia memang bisa untuk mengurangi efek samping obat. Jadi angka kejadian untuk mengurangi efek samping obatnya pasti besar dia. Nah, tugas kalian bikin kasusnya untuk menguji benar nggak teorinya ini. Jadi pasti angka prevalensinya besar. Jadi yang paling cocok adalah menggunakan kohort ini. Nah, kemudian kapan kita pakai case control? Nah, ini contohnya dari kasus yang tadi. Jadi kan bilang ada di rekomendasi banyak rokok nih. Nah, kita hubungkan nih. Kira-kira kalau yang pakai rokok ini pengaruh dengan efek samping obat. Jadi kalau namanya efek samping obat tadi saya jelaskan, dia hanya 2% kan dari total populasi. Jadi misalnya 100 orang, hanya 2 orang. Kalau kalian pakai cross-sectional ataupun kohort yang dimulai dari rokoknya, ini misalnya pengaruh merokok, ada yang mengalami efek samping obat, ada yang enggak. Nah, tapi kalau 2%, jadi takutnya yang mengalami efek samping obat cuma 2 orang, yang tidak mengalami efek samping obat 98. Jadi bias di sini. Perbandingannya sangat jauh. Tidak mendekati dia. Jadi nggak cocok dipakai. Begitu juga dengan kohort dia. Ternyata kalau kita mulai dari merokok, ternyata yang merokok itu 2%, sedangkan yang isu 98, ataupun ini 1, ini 48, karena kan dibagi nih 50-50, isunya misalnya 1, isu yang mengalami efek samping 1 orang, yang tidak mengalami efek samping 4 ada 49 misalnya. Begitu juga dengan di sini. Jadi perbandingannya jauh. Jadi bagaimana solusinya? Kita pakai case control. Kita mulai dari efek samping obat. Jadi yang mengalami efek samping obat kita kumpulkan 50 orang. Yang tidak mengalami efek samping kita kumpulkan. Nanti setelah kita ketemu yang mengumpulkan sampel yang mengalami efek samping obat ada 50 orang, kita tanyakan dia merokok atau enggak. Begitu juga dengan yang sebaliknya. Jadi perbandingan antara yang mengalami kejadian efek samping obat sama yang tidak mengalami kejadian efek samping obat itu sama, minimal mendekati, nggak jomblang dia. Nah, seperti itu. Jadi case control dipakai ketika angka kejadian sangat kecil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya sangat simpel. Jadi kapan sih kita pakai penelitian cross-sectional atau case control? Bisa kalian lihat baca di slide sini. Jadi dia khusus 1 kali pengukuran, digunakan dalam menjawab permasalahan yang sudah terlaksana tanpa perlu pengukuran kembali. Kayak tadi misalnya pengetahuan, cukup 1 kali aja pengetahuannya, kita lihat patuh atau enggak. Nggak usah lagi membandingkan efektivitasnya tiap minggunya. Yang pastinya memerlukan angka kejadian yang tinggi. Biasanya kalau cross-sectional dipakai dalam penelitian sosial farmasi atau farmasi sosial dan farmakoekonomi rata-rata. Karena perlu 1 kali pengukuran ini sudah cukup. Biasanya kalau cross-sectional lebih banyak digunakan untuk mahasiswa S1 skripsi yang pengen cepat tamat biasanya, yang boleh penelitian tentang klinis. Nah, sedangkan kohort dia sangat bagus ketika membandingkan suatu obat biasanya. Jadi dibandingkan nih ketika minggu pertama dibandingkan dengan minggu kedua, kira-kira ketika minggu pertama sama minggu kedua mana sih yang lebih terasa efeknya. Sama hal dengan cross-sectional, dia perlu juga angka kejadian yang tinggi. Seperti itu, lebih banyak dilakukan dalam penelitian yang berhubungan dengan obat atau membandingkan satu obat atau menambahkan suatu obat. Nah, kalau case control dia khusus untuk angka kejadian yang kecil. Saya garis bawah ya, angka kejadian yang kecil. Dia mirip dengan kohort tapi dimulai dari efek yang dihasilkan. Biasanya kalau case control ini digunakan untuk penelitian berhubungan dengan efek samping obat. Nah, itu dari saya. Sekian tentang desain penelitian secara non eksperimental. Jadi kalau ada yang ingin mungkin skripsi tentang S1 farmasi, meneliti tentang klinis, jadi kalian tentukan tema penelitian kalian apa, kemudian baru bikin desainnya, karena desain itu akan membantu kalian untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian. Waktu penelitian dalam artian mempersingkat itu adalah waktu yang diperlukan. Ketika desainnya benar, otomatis kalian lebih cepat tamatnya. Seperti itu. Oke, itu dari saya mengenai penelitian non eksperimental. Apabila nanti mungkin ingin lebih jauh lagi, kalian bisa
ikuti saja channel saya akan bahas mengenai berbagai macam penelitian, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya ya. Oke, selamat pagi semuanya.